Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang berbarokah, majelis ilmu yang insyaallah taala akan mengantarkan kita menuju surganya. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, ghanimatu majalisi dzikri al-jannah. Keuntungan dari majelis ilmu adalah meraih surga. Karena dengan belajar ilmu agama, kita bisa tahu arah dan rute yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya telah kita mulai muqaddimah tentang kaidah-kaidah fikih. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan kitabnya. Namun seperti perjanjian kita, sebelum kita masuk kita murojaah sebentar. Siap ya? Taib. Kemarin telah kita bahas 3 muqaddimah. Pertama, mengenal tentang biografi penulis. Yang kedua, mengenal tentang kitab. Dan yang ketiga, mengenal tentang ilmu kaidah-kaidah fikih. Taib, kemarin kita sampaikan nama penulis yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, siapa kunyah beliau? Fadhal. Abu Abdillah. Masya Allah, ahsant, barakallahu fiik. Taib. Taib. Berikutnya, pada usia berapa beliau meninggal dunia? Nah, 67 tahun? Nah, kurang tepat. Nah, 69. Kok bisa 67 antum? Ngurangi 2 tahun. Belum waktunya meninggal, antum suruh meninggal. Baik, 69 tahun. Nah, barakallahu fiik. Fadhal. Baik, kemarin juga kita bahas tentang mandumah ini. Ya, qawaid mandumah, qawaid fiqhiyah. Baik, pertanyaannya, berapa jumlah bait dalam mandumah ini? Dan ada berapa kaidah fikih dalam mandumah ini? Nah, antum ya. 49 bait. 49 atau 46? 49 bait. 46 kaidah. Ahsan, barakallahu fiik. Betul ya? 49 bait tapi mengandung 46 kaidah fikih. Ahsan, barakallahu fiik. Taib. Kemarin juga kita sampaikan, pada usia berapa penulis ya menulis mandumah ini? Nah, 26. Nah, 23. Antum nambahin, yang tadi ngurangin. Baik, hadir. Baik, yang benar berapa? 23. 23. Nah, ahsant. Taib. Mandumah ini kita sampaikan memiliki beberapa keistimewaan. Siapa yang bisa menyebutkan keistimewaan mandumah ini? Nah, menghimpun kaidah-kaidah fikih yang penting. Nah, yang kedua,
Nah, bahasanya mudah dimengerti dan dihafal. Insya Allah ya, siap menghafalnya. Tapi yang ketiga, nah, berisi motivasi-motivasi juga. Jadi selain isinya kaidah fikih, dia juga berisi tentang motivasi-motivasi tarbiyah pendidikan. Nah, yang keempat, nah, banyak disyarah, dijelaskan oleh para ulama. Ada yang sudah berbentuk kitab, ada yang belum. Nah, barakallahu fiik. Taib. Kemudian kemarin kita bahas juga tentang kaidah-kaidah fikih, mengenal kaidah-kaidah fikih. Taib. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali membukukan kaidah fikih dalam sebuah kitab khusus? Nah, Imam Al-Qarhi. Nah, Imam Al-Qarhi dalam bukunya yang berjudul Usulul Qarhi. Betul. Taib, barakallahu fiik. Taib. Barakallahu fiik. Kemarin kita sampaikan juga tentang manfaat-manfaat kita mempelajari kaidah fikih. Apa saja manfaat kita mempelajari kaidah fikih? Nah, siapa yang bisa? Sudah antum. Fadhil. Mengilmui fikih secara mendalam. Nah, memudahkan kita untuk mengetahui hukum masalah-masalah kontemporer. Ya, kayak hukum rokok, hukum kopi, kita bisa tahu itu dengan kita mempelajari kaidah-kaidah fikih. Yang ketiga, mengetahui keindahan syariat Islam, kesempurnaan syariat Islam. Ternyata Islam itu sudah membahas semua permasalahan. Ya, taib. Kemudian, nah, ilmunya semakin kokoh. Kayak rumah itu kuat, rumah tersebut bangunannya kalau pondasinya kuat. Taib. Gak perlu kok hadiah kayaknya, utang dulu. Taib. Yang terakhir, kemarin kita sampaikan ada 5 kaidah yang disebut oleh para ulama al-qawaid al-khamsah al-kubra, 5 kaidah besar. Siapa yang bisa menyebutkan? Sudah tadi. Antum? Oh, tadi yang belum berhasil. Sekarang nyoba lagi, siapa tahu berhasil ya. Siap. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya, tujuannya. Bahasa Arabnya apa itu? Al-umuru bimaqasidiha atau innamal a'malu bin niat. Taib. Yang dua, nah, sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Al-yakinu la yazulu bisyak. Nah, kesulitan membawa kemudahan. Kaidahnya Arabnya apa itu berarti? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Nah, yang keempat, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. La dharara wala dhirar. Taib. Yang kelima, nah, adat istiadat bisa dijadikan sebagai hukum. Apa bahasa Arabnya? Al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Naib. Barakallahu fiik. Tadi nggak berhasil, nyoba lagi berhasil. Berarti talibul ilm nggak boleh putus asa. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Saya jadi teringat dulu Al-Imamul Kisai rahimahullah ta'ala. Awal belajar bahasa Arab, beliau frustasi. Apa belajar bahasa Arab, bikin kepala pusing aja. Bikin kepala pusing. Akhirnya dia putus asa. Mogok, ngambek. Pas dia duduk di bawah pohon, dia lihat ada seekor semut. Dia dapat makanan. Naik, ngangkut makanan tersebut, jatuh. Ya, naik lagi, jatuh lagi. Naik lagi yang ketiga, berhasil. Akhirnya dia mengatakan, Masya Allah, semut aja nggak putus asa. Dia coba lagi. Masa saya kalah sama semut? Alhamdulillah beliau nggak nyampe 3 kali. Nyobanya sekali
laki udah. Ya, intinya menuntut ilmu, ayolah ikhwah, tidak boleh apa? Putus asa. Ya, kita harus terus menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Ma'al mahbarah ilal makbarah. Kata Imam Ahmad, bersama tinta, yakni kita terus menuntut ilmu sampai ke liang kubur, yakni sampai kita mati. Ya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Ya, ibadalah, dan termasuk ibadah yang paling mulia adalah menuntut ilmu. Jadi finish ibadah, termasuk yaitu finish menuntut ilmu, itu adalah kematian. Taib. Sekarang kita masuk pada pembahasan kitab dari Mandhumah ini. Ya, kita, sesuai dengan yang kemarin kita sampaikan, mari kita fokus ya pada kajian kali ini dan catat faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan, karena kalau nggak dicatat hilang biasanya. Ya, hilang. Makanya siapkan bukunya, alhamdulillah sudah dibagikan gratis lagi. Ya, kemudian siapkan penanya. Insyaallah taala kita akan mengkaji, kita akan jelaskan, ya, dan nanti kita murajaah ya pertemuan berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk pada pembahasan buku ini. Kata beliau, alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tinggi dan maha lembut, dan pengumpul segala sesuatu yang berserakan, pemilik berbagai nikmat yang luas dan banyak, serta hikmah yang banyak lagi menakjubkan. Kita jelaskan dulu ya per kalimat biar mudah. Alhamdu. Beliau memulai dengan apa? Alhamdu. Alhamdu itu adalah pujian, memuji yang diiringi dengan cinta dan pengagungan. Itu namanya alhamdu. Ya, memuji tapi diiringi dengan cinta dan pengagungan. Kalau pujian tidak diiringi dengan cinta dan pengagungan, maka itu tidak disebut alhamdu. Kalau dalam bahasa Arab itu beda. Kalau pujian tanpa diiringi cinta dan pengagungan namanya madhun. Madhun. Itu dalam bahasa Arab juga namanya memuji, madaha yamdahu. Tapi kalau hamdun itu pujian yang didasari atas cinta dan pengagungan. Apa bedanya? Orang kalau memuji atas dasar cinta dan pengagungan, ya, beda dengan orang yang memuji tanpa cinta dan pengagungan. Kayak orang mungkin memuji atasannya karena ada maunya aja. Kayak sekarang kan banyak orang, ya, penjilat. Dia muji-muji karena ada maunya, biar dikasih duit, biar dikasih jabatan dan lain sebagainya. Tapi kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena sesuatu, tetapi karena cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamdun artinya pujian yang didasari cinta dan pengagungan. Beliau memulai dengan hamdalah, memuji Allah SWT sesuai dengan Al-Quran, mengikuti Al-Quran. Al-Quran dimulai dalam surat Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah SWT. Nabi Muhammad juga demikian, ketika khutbah yang namanya khutbatul hajah, dalam khutbahnya mengatakan apa? Innal hamda lillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang dilakukan oleh penulis ini mengikuti Al-Quran dan mengikuti
hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ayyuhal ihwa berhak untuk dipuji oleh hamba-hambanya. Kenapa? Karena dua hal. Kenapa Allah SWT berhak dipuji? Karena dua hal. Pertama, karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai saja kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian gak bakalan bisa menghitungnya. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Makanya kita sering disuruh untuk mengucapkan alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Selesai makan, alhamdulillah. Selesai bersin, alhamdulillah. Karena nikmat dari Allah SWT. Kita bisa makan, kita bisa tidur, kita bisa bersin. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa Allah SWT berhak untuk kita puji? Karena ya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, kesempurnaan syariatnya. Makanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, maka setelahnya Allah akan sebutkan tentang kebesaran namanya, kebesaran sifatnya. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rabbil alamin. Karena Allah SWT adalah Rabb semesta alam. Rabb itu artinya apa? Yang menciptakan, yang merajai, yang mengatur, yang memberi rizki. Jadi kita memuji Allah SWT karena Dia sempurna mengatur alam semesta ini. Dialah yang menciptakan, Dialah yang memberi rizki, ya, Dialah yang mengatur alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Baik. Jadi penulis memulai ya kitabnya ini dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena dua hal tersebut. Dan ini memberikan faedah juga bagi kita, hendaknya bagi kita para penuntut ilmu untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita ngaji ilmu agama. Wallahi ya ikhwan, andaikan bukan karena nikmat Allah SWT, kita nggak bisa duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita untuk selalu memuji Allah SWT. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada kita dimudahkan untuk ngaji ilmu agama, duduk bersimpuh di majelis ilmu. Afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Taib. Kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah lafzul jalalah, Allah Subhanahu wa taala ini lafaz jalalah yang paling sering disebut di dalam Al-Qur'an. Lebih dari 1000 kali Allah menyebut kata lafaz jalalah di dalam Al-Qur'an. Ya, lafaz jalalah dalam Al-Quran. Oleh karenanya, Sibawai, seorang ulama ahli bahasa, mengatakan bahwa isim ma'rifat yang paling ma'rifat itu adalah lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah dikisahkan bahwa beliau pernah bermimpi bahwa dia masuk surga. Kemudian ditanyakan kepada dia, amalan apa yang kamu lakukan? Kok kamu bisa masuk surga? Dia menjawab, karena saya pernah mengatakan lafaz jalalah adalah a'raful ma'arif, isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Yani isim yang paling dikenal, karena dia paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian penulis mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan dua nama, ya, yaitu Al-Ali dan Al-Arfaq. Ini dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Ali artinya zat yang maha tinggi. Zat yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, sabbihisma rabbikal a'la.
Dan nama Allah SWT salah satunya adalah Al-Ali, wa huwal Aliyul Azim. Sering disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua macam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tinggi zatnya, tinggi zatnya. Yani zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi di atas langit, di atas arsy. Oleh karenanya termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para ulama, dan ini juga sesuai dengan fitrah dan akal manusia. Mereka menegaskan dengan kesepakatan di antara mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tinggi di atas langitnya, tinggi di atas arasnya. Maka siapa yang berpendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana-mana, atau Allah di hatiku, ya, Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam, tidak di luar, ini adalah ucapan-ucapan ahli filsafat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di atas langitnya. Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tinggi di atas arasnya. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika bertanya kepada wanita, budak wanita, aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia menjawab, fis sama, di atas langit. Lalu Nabi mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan wanita ini karena dia wanita yang beriman. Karena jawabannya benar. Karena jawabannya benar. Yang kedua, ketinggian yang kedua, ya ini tinggi sifatnya. Tinggi sifatnya. Ini sifat Allah SWT itu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Wa huwal ali alhamdulillahil aliyil arfaki. Al arfaki maksudnya zat yang maha lembut. Ya, zat yang maha lembut, dan ini adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Jadi rafiq itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penulis memilih dua nama ini, Al-Ali, Al-Arfaq, ya, bukan nama-nama yang lain, untuk memberikan kepada kita faedah. Faedah yang pertama, menunjukkan kepada kita bahwa belajar itu butuh tahapan, butuh pelan-pelan. Inilah rifq. Ya, inilah rifq, lemah lembut, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Dalam belajar juga demikian. Kita dalam belajar itu tidak boleh tergesa-gesa. Pengennya belajar sehari langsung pinter jadi Syekhul Islam. Nah, kadang kita seperti itu. Pengennya ikut daurah sehari, seminggu, ya, langsung jadi, ya, imam kabir fi masjidin sohir, imam besar di masjid kecil. Ya, pengen jadi mufti, pengen langsung jadi Syekhul Islam, ya, dan lain sebagainya. Tidak. Belajar itu butuh pelan-pelan. Ya, inilah rifq, ini kelemah lembutan, termasuk dalam menuntut ilmu. Kata Az-Zuhri, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang menginginkan ilmu sekaligus, maka akan hilang sekaligus. Jadi menuntut ilmu butuh apa? Bertahap. Yang kedua, ayyul ikhwah, ya, menuntut ilmu itu juga, ya, butuh bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh bersandar kepada Allah, butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Al-Ali, Allah itu maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha lembut. Itu mengingatkan kepada kita agar dalam belajar itu jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya bergantung pada diri kita, merasa bahwa kita jenius, bahwa kita hebat, kita pintar, ya, sehingga bergantung pada diri kita, nggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang sombong. Ya, adapun seorang hamba, ya, yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya juga mengumpulkan segala sesuatu yang berserakan. Segala sesuatu yang berserakan. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, zat yang maha lembut, dan mengumpulkan segala sesuatu yang berserakan. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, namanya bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal. Apa itu? Penulis memulai dengan sesuatu yang sesuai dengan isi kitab. Sesuai dengan isi kitab. Kenapa beliau mengatakan wajamil asya' wal mufarriqi? Allah itu mengumpulkan sesuatu yang berserakan. Karena itulah kaidah fikih. Kaidah fikih itu menghimpun berbagai permasalahan yang berserakan. Masalah-masalah fikih itu kan banyak, berserakan. Dikumpulkan dengan kaidah fikih. Ya. Contoh, kemarin kita contohkan seperti apa? Masalah makanan. Masalah makanan banyak. Ya, ada tahu, ada tempe, ada padakor, banyak. Tapi dengan kaidah fikih terkumpul semua permasalahan. Hukum asal masalah makanan adalah halal, gampang. Ya, ini namanya wajamiul asya' wal mufarriqi. Berarti beliau di sini nyanjung Allah SWT dan menyebut dengan wajamil asya' wal mufarriqi karena sesuai dengan isi kitab. Apa isi kitabnya? Tentang kaidah fikih. Dan kaidah fikih itu menghimpun berbagai permasalahan yang berserakan. Dzinni'amil wasi'atil ghazirah. Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki nikmat-nikmat yang banyak. Ya, nikmat-nikmat yang banyak. Ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita apa? Banyak sekali. Kita nggak mungkin bisa menghitungnya. Kita nggak mungkin bisa menghitungnya. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian nggak bakalan bisa menghitungnya. Coba kita bisa bernafas ini saja. Masih ingat kalau pas corona untuk bisa ya bernafas ya, bahkan dulu pernah sampai mahal apa? Oksigen. Mahal. Ya, mahal. Untuk makan saja sebagian ulama pernah mengatakan seorang dihidangkan makanan kepadanya lalu dia bisa makan dan bisa mengeluarkan, berarti telah terkumpul pada dirinya 300 macam nikmat. Ya, itu baru masalah makanan, belum yang lainnya. Karena nikmat Allah itu ada dua. Ada nikmat yang zahirah, yang nampak. Seperti kesehatan, uang, jabatan, ya, punya istri, punya anak, rumah. Itu kan nikmat yang zahir, yang nampak. Yang kedua, ada nikmat-nikmat yang tidak nampak. Nikmat ilmu. Nampak enggak ilmu itu? Enggak kelihatan. Nikmat iman. Ya. Nikmat istiqamah. Nikmat hidayah. Ini nikmat tapi enggak kelihatan. Jadi nikmat Allah SWT ada dua macam. Ada nikmat yang zahirah, yang nampak, seperti rezeki, seperti rumah, ya, seperti jabatan. Yang kedua ada nikmat-nikmat yang tidak kelihatan, batinah, yaitu seperti ya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat hidayah. Nah, maka wajib bagi kita ayyuhal ikhwah, ya, ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat tersebut untuk selalu apa? Bersyukur kepada Allah SWT. Jangan lupa untuk bersyukur. Ini jarang ya kita lakukan. Bahkan banyak manusia yang lalai dari bersyukur kepada Allah SWT. Allah banyak memberikan nikmat, tapi kita yang sering lupa untuk bersyukur kepada Allah. Makanya kata Allah, wa qalilum min ibadiya asyakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Ya, kenapa ikhwan? Karena syukur itu bukan cuma sekedar mengatakan alhamdulillah berarti sudah bersyukur, enggak. Kata para ulama, syukur itu tidak terwujud kecuali dengan tiga hal. Syukur itu ya
tidak terwujud kecuali dengan 3 hal. Kalau kita melakukan 3 hal ini baru dinamakan syukur. Kalau salah satunya tidak kita lakukan berarti belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, syukur dengan hati. Apa maksudnya syukur dengan hati? Yaitu meyakini bahwa semua nikmat yang kita peroleh, yang kita rasakan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, bukan karena tim kita, bukan karena teknologi kita, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menyayangi kita, yang memudahkannya untuk kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebanyakan kita ini sering kufur nikmat. Kalau dapat nikmat, nah ini karena kehebatan saya. Ini karena kerja keras saya, ini karena keuletan saya. Dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau gagal baru nyalakan. Oh, ini gara-gara kamu. Oh, ini gara-gara ya gunung. Oh, ini gara-gara hujan. Oh, ini sering ada bencana-bencana yang disalahkan alam. Ya, taib. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah SWT, dengan mengucapkan alhamdulillah. Seperti tadi dalam hadis, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah ucapan alhamdulillah. Makanya habis makan alhamdulillah, habis tidur alhamdulillah, bersin alhamdulillah. Karena bersin itu nikmat lah ya. Bersin itu nikmat. Makanya kalau habis bersin biasanya kita apa? Pelong, lega. Karena itu nikmat. Ya, sumbatan-sumbatannya apa? Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Upil-upilnya hilang. Baik, yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Ya. Apa maksudnya syukur dengan anggota badan? Yaitu kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita diberi harta, kita belanjakan harta kita di jalan Allah. Kita pakai untuk infak, sedekah, nafkah, bangun masjid, ya, mendukung dakwah dan lain sebagainya. Kalau kita diberi nikmat kesehatan, kita gunakan kesehatan kita untuk ibadah. Kalau kita diberi jabatan, kita jadikan jabatan kita untuk bermanfaat bagi orang. Kalau kita diberi ilmu, kita ajarkan, kita amalkan. Jangan sekali-kali kita mendapatkan nikmat justru malah menjadikan kita jauh dari Allah SWT. Manakala kita mendapatkan nikmat kemudian kita semakin jauh dari Allah, maka nikmat tersebut berubah menjadi petaka. Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya niqmah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat sama Allah, maka itu adalah bencana. Sudah. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan lagi setelah salat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Setelah penulis memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, summa salatu ma salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrari al-haizi maratibal fakhari. Salawat dan salam selalu untuk Rasul dari suku Quraisy dan penutup Nabi, untuk pengikutnya dan para sahabatnya yang mulia, mereka yang meraih derajat yang membanggakan. Jadi setelah beliau bersalawat setelah beliau memuji Allah SWT, yang kedua adalah bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini urutannya itu memuji Allah dulu, baru kemudian bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Pembukaan begitu.
Ya, makanya dalam adzan juga demikian. Syahadat la ilaha illallah, baru kemudian syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, anaknya siapa tuh? Siapa yang merasa punya anak nangis? Taib. Summa salatu ma'salamin daimi. Kemudian solawat dan salam. Solawat, apa artinya solawat itu? Definisi yang paling bagus tentang arti solawat adalah apa yang dikemukakan oleh Imam Abul Aliyah, seorang tabi'in yang mulia. Ini definisi dibawakan oleh Imamul Bukhari dalam sahihnya dan disetujui oleh banyak para ulama, terutama yang menulis kitab-kitab tentang solawat seperti Imam Ibnul Qayyim. Beliau punya buku khusus membahas tentang solawat, satu buku khusus. Demikian juga Al-Imam As-Sakhawi, ya, punya buku khusus. Definisinya solawat itu kata beliau ada dua. Kalau itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka definisinya adalah, ya, sana'ullahi nabiyahu indal mala'il a'la. Makna solawat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya yang mulia. Jadi solawat kalau itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maksudnya adalah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya yang mulia. Kita saja kalau dipuji oleh bos kita, atasan kita di hadapan, ya, rekan-rekan kita yang lain di rapat atau mungkin di pertemuan, itu wah, bisa terbang tuh kepalanya. Ya. Ya kan? Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW, Allah SWT bersolawat kepadanya, yakni menyanjungnya di hadapan para malaikatnya. Adapun yang kedua, jika solawat itu dari makhluk seperti malaikat atau manusia, jin bersolawat kepada Nabi, maksudnya adalah ad-du'a, mendoakan. Yakni makna kita bersolawat kepada Nabi SAW, yakni kita mendoakan supaya Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya yang mulia. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Nabi Muhammad dipuji oleh Allah SWT di hadapan para malaikat. Itu makna solawat. Karena solawat itu bisa dari Allah, bisa juga dari malaikat dan manusia. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Ahzab ayat 56, kata Allah SWT apa? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah SWT bersolawat, para malaikatnya bersolawat. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kalian kepada Nabi. Berarti solawat itu bisa dari Allah SWT, bisa dari para malaikat, dan bisa juga dari manusia. Tapi maknanya berbeda. Kalau dari Allah SWT artinya Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikatnya. Tapi kalau itu dari malaikat dan dari manusia, maka maksudnya adalah doa. Yani doa supaya Allah SWT dipuji oleh Nabi Muhammad, dipuji oleh Allah SWT di hadapan para malaikatnya yang mulia. Dan salawat ayyul ikhwah memiliki beberapa keutamaan. Di antara keutamaannya adalah siapa yang bersalawat kepada Nabi maka akan mendapatkan balasan dan pahala yang sangat besar. Sebagaimana dalam hadis, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya, kita bersalawat kepada Nabi sekali. Sekali itu hanya butuh satu jam atau 1 detik, ya, atau 1 menit, 2 detik. Coba antum sallallahu alaihi wasallam sambil lihat jam, paling 2 detik, ya, 2 detik. Sekali antum bersalawat, Allah SWT bersalawat 10 kali untuk antum.
Bahkan dalam riwayat Nasai ada tambahan wa rafa'a anhu asyra darajat, Allah mengangkat 10 derajat untuknya. Wa hatta anhu asyra khati'at, dan menghapus 10 dosanya. Masya Allah. Jadi amalan yang ringan tapi pahalanya sangat besar, salah satunya adalah bersolawat. Yang kedua, di antara keutamaan solawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah akan menjadi pendamping Nabi SAW di surga. Semakin kita sering bersolawat kepada Nabi, maka akan semakin dekat tempat duduk kita dengan Nabi di surga. Dan ini keutamaan orang-orang yang belajar hadis, keutamaan orang-orang yang bermajelis ilmu agama. Karena mereka paling sering membaca hadis, disebut nama Nabi, maka mereka pun bersolawat kepada Nabi. Sebagaimana dalam hadis, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Orang yang paling saya cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya dengan saya besok pada hari kiamat, yaitu orang yang paling banyak bersolawat kepadanya. Jadi kalau kita ingin bertetangga dengan Nabi, kalau kita ingin bersanding dengan Nabi di surga, perbanyak solawat untuk beliau. Yang ketiga, di antara keutamaan solawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah tanda cinta kepada Nabi. Salah satu tanda cinta kita kepada Nabi adalah dengan sering bersolawat kepada beliau. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, man ahabbaka aksara min dzikri. Siapa yang mencintaimu, maka dia akan sering menyebut namamu. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita akan sering menyebut nama Nabi, bersolawat kepada beliau, mendoakan beliau. Ya. Adapun jika kita tidak pernah mendoakan beliau, tidak pernah bersolawat kepada beliau, maka cinta kita kepada Nabi cinta yang palsu. Ya, cinta yang palsu. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, orang yang bahil, bukan cuma pelit duit saja. Orang yang pelit adalah yang disebut nama saya tapi dia nggak mau bersolawat kepada saya. Apa repotnya dia bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Taib. Jadi ini ikhwan, salah satu faedah kita bermajelis ilmu adalah kita akan sering bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, summas salatu ma'salamin, solawat dan salam. Makanya solawat yang paling bagus itu adalah jika diiringkan antara solawat dan salam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling bagus, yang paling sempurna. Walaupun kalau antum atau kita misalkan solawat saja tanpa salam, atau salam saja tanpa solawat, itu udah boleh, cukup. Misalkan disebut nama Nabi, antum bilang alaihi salam, boleh. Atau Allahumma salli ala Muhammad, cukup sampai situ saja boleh. Tapi yang paling sempurna kalau antum gandengkan antara solawat dan salam, sesuai dengan surat Al-Ahzab tadi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan ucapkan salam untuknya. Di situ diperintahkan oleh Allah dua, solawat dan salam. Makanya kata para ulama, yang paling sempurna dalam bersolawat kepada Nabi adalah kita menggabung antara keduanya, sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya. Tapi kalau misalkan salah satunya saja, boleh apa tidak? Boleh. Alaihi salam, Allahumma salli ala Muhammad, gitu saja udah cukup. Tapi kalau sallallahu alaihi wasallam dua-duanya, maka itu lebih sempurna. Kenapa? Karena solawat dan salam itu saling melengkapi. Solawat artinya kita mendoakan agar Nabi tadi apa? Dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Ini berarti kita mendoakan kebaikan untuk Nabi. Kalau salam berarti kita mendoakan keselamatan untuk Nabi. Keselamatan badannya dan keselamatan syariatnya, sunnahnya. Ya. Termasuk walaupun sekarang sudah meninggal dunia, kita doakan supaya diselamatkan oleh Allah. Karena di sana ada orang-orang yang ingin untuk mengambil jasad Nabi, untuk menghancurkan kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, seperti dulu dikisahkan ada orang-orang Syiah ingin
mengambil jasad Nabi SAW. Dia bikin terowongan, ya, dia ngekos di nggak jauh dari Masjid Nabawi, ya. Dari rumahnya, kos-kosannya itu dia bikin apa? Terowongan, ya, bikin terowongan yang sampai ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Hampir saja udah mau selesai, tapi raja saat itu kemudian mimpi supaya, ya, diselamatkan. Dia ketemu Nabi alaihi salatu wassalam dalam mimpinya dan Nabi mengatakan, ya, tolonglah saya. Akhirnya, ya, Allah Subhanahu wa taala bongkar kedok orang yang ingin mengambil jasad Nabi alaihi salatu wassalam tersebut. Ya, demikian juga kita mendoakan supaya diselamatkan syariatnya, sunnahnya. Karena banyak orang-orang yang ingin menghancurkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menghina sunnah Nabi sallallahu. Ya. Taib. Kemudian summas salatu ma'salamin daimi ala rasul al-qurasyil khatami. Semoga salawat dan salam kepada Rasul. Apa definisi Rasul? Rasul adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu kepada kaum yang mendustakan dengan syariat yang baru. Itu namanya Rasul. Seorang laki-laki. Berarti tidak ada Rasul atau Nabi itu perempuan. Kalau ada perempuan ngaku Rasul, pastikan dia pendusta. Ya, di Indonesia pernah ada tuh yang ngaku Nabi padahal dia perempuan. Ya, nah ini pendusta. Nggak ada Nabi perempuan, itu nggak ada. Taib. Di sana ada ulama yang berpendapat bahwa Maryam, bahwa Asia, ya, istrinya Fir'aun, demikian juga Maryam, ada juga ibunya siapa? Ibunya Nabi Musa alaihissalam, katanya Nabi atau Rasul. Maka ini pendapat yang lemah sekali. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian, tapi itu pendapat yang lemah sekali, syadz, ganjil. Taib. Yang dipilih oleh Allah SWT dengan wahyu untuk diutus kepada kaum yang mendustakan dengan syariat yang baru. Ya, kepada kaum yang mendustakan. Jadi kalau kaum tersebut tidak mendustakan dan bukan dengan syariat baru, dia syariat ngikut kepada nabi sebelumnya, maka itu namanya nabi. Disinilah bedanya antara nabi dan rasul. Ya, bedanya nabi dan rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Kalau rasul itu diutus kepada kaum yang mendustakan dan dia membawa syariat baru yang beda dengan syariat sebelumnya. Tapi kalau dia nabi, nabi itu diutus kepada kaum yang tidak mendustakan dan dia tidak membawa syariat yang baru. Dia ngikut kepada, ya, rasul sebelumnya, syariatnya. Taib. Ini pembedaan antara nabi dan rasul yang paling kuat. Adapun pendapat sebagian ulama bahwa nabi itu adalah seorang yang mendapatkan wahyu dan dia tidak diperintahkan untuk, ya, menyampaikan. Adapun rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, pembedaan seperti ini adalah pembedaan yang kurang kuat. Bagaimana mungkin seorang nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan? Ulama saja diwajibkan untuk menyampaikan. Ya. Nah, jadi ini pembedaan seperti ini dikritik oleh sebagian para ulama. Al-Qurasyi dari kabilah Quraisy, yakni Nabi Muhammad itu dari kabilah Quraisy. Quraisy itu satu kabilah di bangsa Arab, kabilah yang sangat terhormat. Makanya Nabi itu dipilih dari kabilah yang sangat terhormat. Inna Allaha astafani min Quraisy. Allah memilih saya dari Quraisy. Karena orang Arab itu sangat menghormati masalah apa? Nasab. Ya, orang Arab itu sangat menghormati masalah apa? Nasab. Nah, Nabi Muhammad dipilih dari nasab yang sangat bagus dan sangat jelas. Oleh karenanya, kita lihat orang-orang kafir Quraisy, walaupun mereka mencela Nabi Muhammad dengan mengatakan dia pendusta, dia adalah tukang sihir, dia, ya, gila, tapi tidak ada satupun
di antara orang-orang kafir Quraisy yang mencela nasabnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nasab beliau jelas. Ya, nasab beliau terhormat. Enggak ada yang berani macam-macam dengan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sengaja Allah pilih Nabi Muhammad dari nasab yang jelas, nasab yang terhormat supaya lebih mudah untuk diterima. Ya, lebih mudah untuk diterima. Ya, Quraisy ini adalah bangsa atau kabilah yang sangat terhormat. Taib. Al-Khatami. Al-Khatam artinya apa? Ya, penutup para nabi. Penutup para nabi. Karena Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Dan ini akidah kita, akidah kaum muslimin, bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, maka berarti dia adalah pendusta, dajjal. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya, tidaklah Nabi Muhammad itu bapak salah seorang di antara kalian. Yang ini karena dulu siapa? Zaid bin Harisah dipanggilnya, anak angkat Nabi SAW dipanggil Zaid bin Muhammad. Nah, itu nggak boleh. Jadi anak angkat tidak boleh dinisbatkan kepada ya bapak angkatnya. Tetap dia harus dinisbatkan kepada bapak aslinya. Ya, harus dinisbatkan kepada bapak aslinya. Dulu Zaid bin Muhammad. Nggak boleh. Oleh Allah SWT ditegur. Bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang di antara kalian. Karena salah satu yang sangat dijaga dalam syariat Islam itu masalah nasab. Jadi nggak boleh dirubah-rubah. Harus dinasabkan kepada siapa? Ayahnya. Taib. Walakin Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ini yang menjadi pembahasan kita. Wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Ya, maka siapapun nabi yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka jangan ragu bahwa dia adalah pendusta. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi. Sayakunu fi ummati salasuna kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Nanti akan ada 30 pendusta, dajjal. Semuanya ngaku bahwa dia adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah saya. Termasuk yaitu nabinya ya Al-Qadianiyah, Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad yang muncul di India, bukan Palestina, India, ya India. Makanya jangan ngefans sama India. India banyak muncul di sana aliran-aliran ya sesat dan menyesatkan. Salah satunya adalah Qadianiyah, Mirza Ghulam Ahmad, ya, yang matinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan penyakit apa? Kolera. Penyakit kolera, matinya di toilet. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan mubahalah. Ya, doa saling laknat dengan salah seorang ahlul hadis. Ya, dan ini berlaku kepada siapapun yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, dulu sekitar tahun 2008 ya. 2008 2009 ya, di Indonesia termasuk yang diguncang dengan banyaknya yang ngaku-ngaku setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, siapa dulu, Ahmad Musaddiq atau siapa yang ngaku sebagai nabi. Ya, dan kita ayyuhal ikhwah akan silih berganti dihantam dengan berbagai ujian, ya, syubhat. Ya, dulu ada prediksi kiamat 2012. Ada juga ya batu ajaib Ponari. Ya, ada lagi yang bisa menggandakan uang. Kanjeng Dimas apa siapa itu? Ya. Ada lagi boneka arwah. Ya, macam-macam. Maka kita harus membentengi diri kita dengan ilmu supaya kita tidak gampang terkena syubhat.
Taib. Berikutnya, setelah beliau bersolawat kepada Nabi SAW, ya, kemudian kata beliau, wa alihi wa sahbihil abrari, wa ala alihi wa sahbihil abrari, ya, dan solawat juga untuk alihi. Al itu bisa bermakna dua, al untuk pengikut dan untuk keluarga. Tapi di sini diterjemahkan pengikut, dan itu lebih luas. Karena pengikut itu bisa dari kerabat dan bisa bukan dari kerabat. Kalau kita artikan kerabat berarti kita nggak masuk tuh, karena kita bukan kerabatnya Nabi, ya kan? Tapi kalau pengikut, nah itu bisa baik dari keluarganya asal dia mengikut kepada Nabi SAW, ataupun yang bukan ya dari kerabat Nabi, asalkan dia mengikuti syariat Nabi, berarti dia masuk dalam kata al. Ya, makanya makna yang lebih kuat al itu diartikan pengikut. Kecuali kalau sudah ada lafadz wa atba'ihi atau wa manittaba'um bi ihsan, maka diartikan apa? Keluarga. Al itu. Kan kadang wa ala alihi wa sahbi wa manittaba'ahum bi ihsan. Berarti di situ diartikan keluarga. Karena sudah ada pengikut di belakangnya. Tapi kalau cuma al saja seperti di sini, wa alihi wa sahbihi, maka yang lebih tepat diartikan adalah pengikut, supaya mencakup dari keluarganya dan mencakup juga dari ya yang bukan keluarganya. Wa sahbihil abrari, dan para sahabatnya. Ini sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sahabat Nabi definisinya seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nukhbatul Fikar atau dalam kitabnya Al-Isabah. Definisi sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Sahabat adalah setiap yang bertemu dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi, ya, dan dia beriman kepada Nabi dan mati dalam keimanan, keislaman. Itu namanya sahabat. Jadi ada 3 syaratnya. 1, bertemu. Kalau dia beriman dan dia hidup di zaman Nabi tapi nggak pernah ketemu, berarti bukan sahabat. Contohnya Raja Najasyi. Raja Najasyi itu hidup di zaman Nabi, beriman sama Nabi. Makanya saat meninggal dunia, Nabi sholat ghaib untuknya. Itu berarti dia muslim. Tapi beliau nggak pernah ketemu sama Nabi. Raja Najasyi di Afrika, Ethiopia, Habasyah, Nabi di Madinah, nggak pernah ketemu, nggak pernah teleponan juga. Waktu itu belum ada telepon, ya. Nah, maka itu tidak dinamakan sahabat. Ada istilahnya sendiri nanti. Istilahnya nanti muhadram. Muhadram. Siapa muhadram itu? Orang yang hidup di zaman Nabi, beriman sama Nabi, tapi nggak ketemu. Dan itu masuknya tabi'in. Masuknya kategori tabi'in, bukan sahabat. Taib. Yang kedua, syarat yang kedua sahabat itu adalah apa? Beriman sama Nabi. Kalau dia ketemu, bahkan mungkin tiap hari ketemu, tapi nggak beriman, maka bukan sahabat. Contohnya Abu Talib, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul, sering ketemu sama Nabi, tapi nggak beriman sama Nabi, maka dia bukan sahabat. Kemudian, ya, syarat yang ketiga, wa mata ala dzalik, dan dia mati dalam keimanan. Kalau seandainya dia bertemu sama Nabi, beriman sama Nabi, tapi setelah itu murtad dan mati dalam kekufuran, berarti bukan sahabat. Seperti Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal ini dulu masuk Islam, bertemu dengan Nabi, tapi setelah itu murtad. Dia mencela Nabi, ya. Makanya pada saat Fathu Mekkah pada tahun 8 Hijriah, saat Nabi menaklukkan kota Mekkah, ini jadi buronan. Kata Nabi, Ibnu Khattal uktuluh. Siapa di antara kalian yang bisa menemukan Ibnu Khattal, bunuh dia. Itu instruksi Nabi. Dan beliau pemimpin, ya, memimpin. Karena hukuman bagi orang yang murtad dan pencela Nabi itu hukuman mati. Ya, hukumannya mati. Ketemu, tapi Ibnu Khattalnya
berlindung di naungan Ka'bah. Pinter dia, supaya nggak dibunuh. Tapi akhirnya para sahabat mau bunuh, dia berlindung di bawah Ka'bah. Izin lagi sama Nabi. Ibnu Khattal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Wahai Rasul, Ibnu Khattal bernaung di naungan Ka'bah. Tetap dibunuh apa tidak? Qalaq dulu, bunuh dia. Ya, gas sudah. Ya, ini izin dari Nabi ya, jadi boleh. Ya, jadi boleh. Intinya sahabat itu adalah siapa? Yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan dia mati dalam keimanan. Ya, walaupun dia misalkan murtad, kemudian setelah itu masuk Islam lagi dan mati dalam keislaman, maka itu namanya sahabat, walaupun pernah murtad. Yang penting matinya dalam keislaman. Seperti dulu ada namanya Qais Ibni Abdillah, itu seorang sahabat, dia murtad setelah Nabi meninggal dunia, murtad. Kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Setelah diperangi Abu Bakar, dia masuk Islam lagi. Dia masuk Islam lagi. Dan setelah itu bagus Islamnya. Itu dicantumkan oleh para ulama, termasuk bagian dari sahabat. Makanya hadis-hadis beliau tetap diriwayatkan. Kenapa? Karena yang menjadi patokan adalah akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang menjadi patokan amal itu adalah penutupnya. Taib. Kemudian kata beliau, fahris ala fahmika lil qawaidi. Taib. Oh, tidak. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran wa yakshiful haqqa lidhil kulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Ketahuilah, semoga Allah SWT memberimu petunjuk, bahwa nikmat yang paling utama adalah ilmu yang menghilangkan keraguan dan kotoran hatimu, serta menyingkap kebenaran bagi yang memiliki hati, dan mengantarkan hamba ke tujuan yang dikehendaki. Setelah beliau memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada para pengikut. Nah, sekarang beliau pindah untuk memberikan motivasi kepada kita untuk semangat belajar ilmu agama. Makanya seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, salah satu keutamaan mandhumah ini, di samping berisi tentang kaidah-kaidah, beliau juga memberikan apa? Motivasi-motivasi, tarbiyah, pendidikan. I'lam, ketahuilah. Dan kata i'lam itu digunakan untuk menunjukkan bahwa yang akan disampaikan itu masalah yang penting. Seperti dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Itu berarti masalah tauhid, masalah penting. Ya, maka hendaknya bagi kita kalau ada kata i'lam, berarti dengarkan baik-baik, simak baik-baik, cermati baik-baik. I'lam hudita, ketahuilah, semoga Allah memberimu hidayah. Ini doa dari beliau. Kita didoakan mendapatkan apa? Hidayah. Ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul apa? Tulus, ya, mendoakan kita semuanya. Kayaknya kita, Masya Allah, ini keberkahan kalau kita ini ngaji kitab para ulama. Apa keberkahannya? Antum didoain sama penulisnya, kita didoain sama dia. Dan ini juga menunjukkan bahwa beliau betul-betul apa? Pendidik yang bagus. Karena pendidik yang bagus itu adalah yang selalu mendoakan untuk murid-muridnya. Makanya Nabi pun demikian. Beliau mendoakan para sahabat, ya kan? Dia mendoakan Ibnu Abbas apa? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pinterkan anak ini. Ya, seorang guru yang baik seperti itu sering mendoakan untuk murid-muridnya, termasuk beliau di sini. Didoakan untuk mendapatkan apa? Hidayah. Ya, dan ini selalu kita butuhkan, ya ikhwan. Hidayah itu selalu kita butuhkan. Makanya kita dalam sholat-sholat kita selalu berdoa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah. Ya, kepada kami hidayah. Jadi kita butuh kepada hidayah ini. Jangan mengatakan,
wah saya sudah nggak butuh, saya sudah dapat hidayah kok. Ya, karena hidayah itu ada dua. Ada hidayah sebelum kita mendapatkan. Hidayah Islam dan hidayah sunnah. Itu namanya ihdina ila. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk untuk meraih. Ya, meraih Islam, meraih sunnah. Yang kedua, ihdina ala. Ya, hidayah ala sirat. Jadi ada hidayah itu ila ke sama hidayah ala di atas. Kalau kita sudah mendapatkan, kita juga butuh hidayah, yaitu keistiqomahan. Ya, karena yang paling berat itu apa? Istiqomah. Setelah kita mendapatkan hidayah Islam, mendapatkan hidayah sunnah, yang paling berat itu adalah bagaimana kita mempertahankan, bagaimana kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Ya, nah itu. Jadi hidayah itu ada dua, ada ila dan ada ala. Kalau ila itu sebelum kita mendapatkan. Kalau ala itu bagaimana kita bisa istiqomah mempertahankan hidayah tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita gerbang ya surga. Taib. Anna afdhalal minan, bahwasanya nikmat yang paling utama. Ya, nikmat yang paling utama adalah apa? Ilmun yuzilus syakka anka waddaran. Nikmat yang paling utama itu apa? Ilmu. Insyaallah. Ini kawan, nikmat Allah itu kan banyak. Nikmat Allah itu yang paling banyak tadi sudah kita sampaikan, ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian nggak bakalan bisa menghitungnya. Tapi kata beliau, nikmat yang paling besar adalah kalau kita itu punya ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram, mana rute yang mengantarkan kita ke surga, mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Hanya nikmat yang paling besar adalah kalau kita dapat ilmu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, maka tandanya adalah Allah akan fahamkan dia tentang agama. Jadi tanda kalau Allah sayang sama kita, kalau Allah menginginkan kebaikan untuk kita, kalau kita dimudahkan untuk ya mendapatkan ilmu agama. Ikhwan, akhwat, ya tatkala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dalam majelis ilmu seperti ini, ya, tanamkan dalam diri kita, syukuri, ya, dan renungkan, ini tanda Allah apa? Menginginkan kebaikan untuk saya, sehingga kita bersyukur kepadanya. Kemudian kita berusaha untuk apa? Mempertahankannya, merawatnya, ya. Karena kalau kita dapat nikmat itu harus dirawat baik-baik. Idza kunta fi nikmatin far'aha. Kalau kamu mendapatkan nikmat, maka jaga nikmat itu baik-baik. Apa tanda ilmu yang paling nikmat? Ya, ilmu yang bermanfaat itu, kata beliau, yuzilus syakka anqa waddaran. Ilmu yang bermanfaat itu tandanya dua. Satu, ilmu tersebut bisa menghilangkan apa? Keraguan, syubhat. Yang kedua, daron, bisa menghilangkan kotoran. Ini namanya syahwat. Jadi tanda ilmu yang bermanfaat kalau membuahkan dua hal. Yang pertama, membuahkan yakin, keyakinan. Ini untuk menangkis apa? Keraguan-keraguan. Kalau antum misalkan belajar akidah, semakin antum belajar akidah semakin kuat, ketika ada syubhat-syubhat, antum akan bisa menangkisnya. Ya, kayak tadi misalkan tadi apa? Prediksi kiamat. Kalau antum misalkan nggak punya ilmu, ya mungkin antum sama seperti sebagian orang yang percaya sama prediksi kiamat, ya, atau kayak misalkan tadi batu ajaib misalkan, atau nabi-nabi palsu, atau yang bisa menggandakan uang. Kalau kita nggak punya keyakinan, nggak punya akidah yang kuat, nggak punya manhaj yang kuat, kita sama seperti orang-orang awam mungkin. Ya, taib. Yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat itu apa? Yang menumbuhkan khosyah, rasa takut
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini untuk menangkis apa? Syahwat. Ini penyakit hati, kotoran hati tadi. Makanya ikhwan, penyakit hati itu ada dua macam. Penyakit hati itu ada dua. Yang pertama, syubhat. Kerancuan-kerancuan pemikiran, akidah-akidah yang rusak. Itu namanya syubhat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati orang-orang munafik itu ada penyakit, yaitu penyakit syubhat. Yang kedua, penyakit hati yang kedua adalah penyakit syahwat. Syahwat kepada dunia, syahwat kepada wanita, syahwat kepada jabatan, syahwat kepada harta. Itu syahwat. Wala tahdha'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Janganlah kalian wahai para wanita melakukan suara kalian, memerdukan suara kalian. Khawatirnya orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit tergoda. Maksudnya penyakit di sini penyakit syahwat. Syahwat kepada wanita. Syahwat kepada wanita. Berarti penyakit itu ada dua. Ada syubhat dan ada syahwat. Nah, tanda ilmu yang bermanfaat yang bisa menangkis dua penyakit ini. Yang pertama, al-yakin, yang membuahkan keyakinan. Ini untuk menangkis apa? Penyakit syubhat. Makanya wasiat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah kepada muridnya Ibnul Qayyim, jangan jadikan hatimu seperti spons yang meresap, ketika ada syubhat langsung masuk. Ketika ada syubhat langsung masuk ke hati kita. Jangan. Kayak spons itu kan kalau ada air langsung meresap gitu. Tapi jadikan hatimu seperti kaca. Ketika ada syubhat lewat, dia nggak langsung nembus. Ya, itu. Kalau kita punya keyakinan, kalau kita punya akidah, kalau kita punya ilmu yang matang, yang kokoh. Yang kedua, khosyah, rasa takut tadi. Rasa takut kepada Allah SWT. Ini untuk menangkis syahwat. Untuk menangkis syahwat. Makanya ilmu yang sesungguhnya ayyuhal ikhwah adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Ahmad, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayakshiful haqqa lidzil qulubi. Wayakshiful haqqa lidzil qulubi. Dan menyingkap kebenaran bagi yang memiliki hati. Bagi yang memiliki hati. Jadi ilmu itu menyingkap kebenaran, salah satu manfaatnya adalah menyingkap kebenaran bagi yang memiliki hati. Ini menunjukkan kepada kita ayyuhal ikhwah bahwa orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah mereka yang membersihkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 37, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi yang memiliki hati dan memasang telinganya dan akalnya. Makanya kata para ulama rahimahumullah ta'ala, agar kita mendapatkan hidayah, maka siapkan 3 hal. Ketika kita belajar ilmu agama itu, siapkan 3 hal. 1, siapkan hatimu, yakni bersihkan hatimu dari kotoran-kotoran supaya dapat hidayah. Yang kedua, siapkan telingamu, yakni dengarkan. Jangan ngantuk sendiri, tidur sendiri, ngelamun. Taib. Yang ketiga, siapkan akalmu, pikiranmu. Makanya olahraga otak itu adalah dengan belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Kalau kita nggak mikir, akal ini tumpul. Taib. Wa yusilul abda ilal matlub, dan menyampaikan hamba kepada yang dicari. Apa yang dicari? Surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu itu salah satu manfaatnya adalah akan mengantarkan kita kepada surga. Sebagaimana dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Setelah itu kata beliau, fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masailis syawaridi litartaki fil ilmi khaira murtaqa wa taktafi sublal ladzi qad wuffiqa. Bersemangatlah kamu untuk memahami kaidah-kaidah fikih. Setelah menyemangati kita untuk belajar ilmu agama, sekarang sudah masuk secara khusus. Secara khusus semangatlah kamu belajar kaidah-kaidah fikih. Berarti ikhwan, kita harus semangat. Makanya kunci kesuksesan dalam menuntut ilmu salah satunya adalah apa? Semangat. Nabi pernah menyebutkan 3 kunci kesuksesan. Kalau kita ingin sukses termasuk dalam mempelajari ilmu, ya, maka praktekkan 3 kunci sukses yang disebutkan oleh Nabi ini. Apa itu? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Kata Nabi, bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Wasta'in billah, minta pertolongan, doa sama Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah. Maksudnya jangan gugur di tengah jalan, harus kuat, harus sabar, harus tegar, harus istiqomah. Karena banyak orang semangat cuma di awal, ya, di awal. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu ya. Kadang-kadang awalnya belajar kaidah fikih semangat. Nah, setelah itu, mulai kayak kerupuk kehujanan, melempem. Nah, besok berkurang lagi. Enggak. Insyaallah kita mudah-mudahan diberi keistiqomahan oleh Allah SWT dalam belajar ilmu ini. Makanya harus semangat. Kemudian yang kedua apa? Doa. Yang ketiga harus sabar dan istiqomah. Jangan gugur di tengah jalan. Ya, ingat kisahnya Al-Imam Kasai tadi. Imam Kisai tadi. Ya, di mana beliau futur, malas, lihat apa? Semut jadi semangat lagi. Nah, jangan kalah sama semut. Ya, semut aja nggak frustasi, ya, dari kegagalan, masa kita kalah sama semut. Semangatlah kamu dalam memahami kaidah-kaidah fikih. Jami'atil masailis syawaridi, karena kaidah fikih itu menghimpun, ya, permasalahan fikih yang berserakan. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa ilmu kaidah fikih itu yaitu dia rumus yang kalau kita fahami, kita akan memahami permasalahan yang banyak. Ya, contoh paling mudah itu tadi, hukum asal masalah makanan adalah halal. Mudah. Antum ditanya tentang masalah makanan, hukum asalnya halal. Siapa yang mengharamkan? Mana dalilnya? Kalau dia bisa menunjukkan dalilnya, kita terima. Kalau enggak, kembalikan kepada kaidahnya. Beres. Ya, litartaqi fil ilmi khaira murtaqa, agar kamu, ya, naik kelas dalam ilmu dengan kenaikan yang bagus. Ini faedah kalau kita belajar kaidah fikih. Yaitu apa? Kita akan naik kelas. Ilmu kita akan semakin kokoh. Ilmu kita akan semakin mantap. Kata Al-Qurrafi, kullu fikhin lam yukharraj 'alal qawaid falaysa bisyai'. Setiap ilmu yang tidak dibangun di atas kaidah, maka ilmunya keropos. Ya, makanya kalau kita pingin ilmu kita naik kelas, lebih mantap, ya, jangan lupa belajar apa? Kaidah-kaidahnya. Wa taktafi sublal ladzi qad wufiqa, dan menapaki jalan orang-orang yang diberi taufik, yaitu mengikuti para ulama, jejak para ulama. Makanya fikih itu ikhwan adalah apabila kita mengikuti kaidah para ulama, bukan kita bikin-bikin sendiri. Ya, bahkan kata Imam Ahmad, hati-hati kamu dari berpendapat yang tidak ada pendahulu ulama sebelumnya. Baru kamu yang berpendapat demikian. Hati-hati. Ada orang misalkan bikin pendapat, wah, boleh khotib itu perempuan. Nah, sekarang kita tanya, ada nggak ulama dulu yang berpendapat seperti itu? Kalau nggak ada, hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan-jangan Anda yang sesat. Ya, Anda yang sesat. Ada juga dulu misalkan yang berpendapat ayam itu haram. Pernah dengar nggak? Ya, dulu ada yang berpendapat
ayam itu haram. Ada yang berpendapat misalkan apalagi sholat itu nggak boleh di atas karpet, nggak boleh di atas karpet, bahkan nggak boleh di atas keramik, jadi harus di tanah. Ya, ini fikih-fikih ganjil seperti ini, ikhwan, ya tidak ada pendahulunya dari para ulama, itu sangat berbahaya. Dan biasanya karena belajarnya otodidak, hanya belajar dari Syekh Google, Syekh YouTube, ya. Nah ini model seperti ini berbahaya. Hanya ilmu itu harus belajar kepada seorang ustadz, seorang alim ulama, ya supaya ilmu kita barokah. Taib yang terakhir, wa hadhihi qawaidun nadhamtuha min kutbi ahlil ilmi qad hassaltuha jazahumul maula azimal ajri wal afwa ma'hufranihi wal birri. Berikut ini adalah bait-bait kaidah fikih, ya, mendhumah. Dan kemarin sudah kita sampaikan kenapa para ulama kok seneng membuat kitab itu secara mendhumah. Tujuannya adalah apa? Supaya lebih mudah dipahami, lebih mudah dihafal, ya. Karena para ulama mereka pingin ilmu ini mudah. Karena agama Islam itu kaidahnya mempermudah, yassiru wala tu'assiru, permudahlah jangan mempersulit. Ini adalah bait-bait kaidah fikih, ya, yang aku sarikan dari kitab-kitab para ulama. Min kuddi ahlil ilmi qad hassaltuha. Ini termasuk apa? Tawadhu'nya penulis. Beliau tawadhu. Artinya apa? Saya ini cuma ngumpulkan dari kitab-kitab para ulama. Saya enggak bikin sendiri kaidah ini. Saya hanya cuma menyusun, ngutip dari kitab-kitab para ulama. Dan inilah yang menjadikan buku-buku beliau berkah. Ya, buku-buku beliau berkah. Dahulu dikatakan tanda keberkahan ilmu adalah tatkala engkau menyandarkan kepada ahlinya. Jangan, ini saya menemukannya sendiri. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala, misalkan. Saya belum pernah mendapati ulama yang mendahului saya dalam masalah ini. Wah, hati-hati. Ya, para ulama tidak seperti itu. Mereka mengatakan ini manduma saya bikin dari kitab-kitab para ulama. Dari kitab-kitab para ulama. Artinya yang berjasa adalah para ulama. Saya cuma ngumpulin aja. Ini tawadhu'nya beliau. Ya. Nah, dan ini yang perlu kita tiru, ikhwan. Penuntut ilmu semakin dia belajar harus semakin tawadhu. Kalau kita semakin belajar semakin sombong, maka ilmunya tidak bermanfaat. Ya, ilmunya tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah yang menjadikan kita semakin tawadhu, semakin beradab, semakin berakhlak, semakin takut sama Allah, semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu beliau mendoakan ulama-ulama tersebut yang berjasa. Jazahumul maula azimal ajri wal afwa ma'hufranihi wal birri. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan pahala melimpah serta mengampuni dosa mereka dan membalas mereka dengan kebaikan. Ya, dan ini juga termasuk apa? Adab yang perlu kita tiru, yaitu apa? Doakan orang-orang yang berjasa kepada kita, termasuk para ulama, termasuk para ustadz, ya. Doakan mereka dengan kebaikan. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma tukafi'u fad'u lahu. Siapa yang telah berbuat baik kepadamu maka balaslah kebaikan tersebut. Kalau kalian nggak mampu membalasnya, doakan mereka dengan kebaikan. Ya, beliau di sini mencontohkan kepada kita akhlak yang baik, yaitu apa? Mendoakan ulama-ulama yang telah berjasa kepada kita, mendoakan ustadz-ustadz kita yang berjasa kepada kita. Dan ini adalah adab yang sangat bagus yang beliau tanamkan kepada kita semuanya. Ini mukaddimah dari kitab ini. Dan mukaddimah ini mukaddimah yang sangat bagus, berisi ilmu dan tarbiyah pendidikan yang sangat bagus bagi kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk pada isi kaidah fikih. Ini baru pembukaannya. Kemarin pembukaan, sekarang pembukaan lagi. Nah, baik, ikhwan, karena
salah satu waktu yang mustajab adalah kalau kita di akhir ibadah, selesai melakukan ibadah, dan ibadah yang paling utama adalah menuntut ilmu. Makanya kebiasaan para ulama di akhir majelis ilmu adalah berdoa. Ya, itu termasuk kebiasaan para ulama. Dan karena situasi dan kondisi sekarang, yaitu orang-orang Yahudi, ya, mereka membombardir saudara-saudara kita di Palestina, ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menolong saudara-saudara kita di Palestina, ya, terutama para mujahid mereka, ya, semoga Allah menyembuhkan yang sakit di antara mereka, dan semoga Allah merahmati yang meninggal di antara mereka, dan semoga Allah menghancurkan orang-orang Yahudi, dan semoga Allah mengampuni kita karena kita sering melupakan mereka. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma innal yahuda qad taghaw wa baghaw ala ikhwanina fi Filistin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma najji ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma najji ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma shfi mardahum wa dawi jarhahum wahfad ahya'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innal yahuda qad baghaw wa taghaw ala ikhwanina al-muslimina al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma arina ajaiba qudratika ya arhamar rahimin, ya qawi ya jabbar ya dzal jalali wal ikram. Allahumma najji ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma shfi mardahum wa dawi jarhahum wa taqabbal syuhada'ahum wahfad ahya'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma harriril masjidal aqsa ala aidil muslimin. Allahumma harriril masjidil aqsa ala aidil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana as-salata fi masjidil aqsa. Allahumma yassir lana as-salata fi masjidil aqsa. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.